Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengkaruniakan berbagai nikmat yang tidak terhitung kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga umatnya yang berusaha istiqomah menapaki jalan al-tariqahnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, masih hangat nuansa Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah-tengah kita. 1 Syawal telah kita lewati. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita semuanya, baik Ramadan tahun ini maupun Ramadan tahun lalu, juga ibadah-ibadah yang lain di selain bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Apa kabar para sahabat sekalian? Lepas kita dari perhelatan yang sangat agung penuh keberkahan bulan Ramadan, yang datangnya adalah dinanti-nanti perpisahan Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, yang mana beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 127, yang mana ini adalah harus kita panjatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita, karena Allah SWT Maha mengetahui dan Maha melihat dan Maha mengetahui. Para sahabat sekalian, masih terngiang rasanya sholat tarawih yang kita lakukan, tilawah Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan. Betapa istimewanya bulan yang memicu tarbiyah, memicu laksana pesantren bagi kita semuanya. Tentunya sangat dirindukan. Ayat-ayat yang mulia yang dibacakan oleh guru-guru kaum muslimin, ustadz-ustadz kita semuanya familiar di telinga kita, terasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila disampaikan, dibacakan sebuah ayat atau ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, siap-siaplah kita pasang telinga, kita konsentrasi, karena itu adalah untuk kita semuanya, untuk panggilan atau seruan untuk kita semuanya, orang beriman. Dan endingnya pada ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Kita semuanya, tujuan ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan tidak lain adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, semoga kita atau apakah kita telah menjadi hamba yang bertakwa? Para sahabat sekalian, introspeksi diri pribadi khususnya, dan juga para keluarga saya khususnya, dan juga syukur apabila bermanfaat bagi teman-teman. Kita tentu menyadari dan bahagia ketika Ramadan datang, kita sambut dengan rasa syukur dan rasa gembira. Sadar atau tidak sadar bahwa doa kita beberapa bulan lalu atau Ramadan tahun yang lalu, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga kita diperjumpakan dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam taufiknya. Sadar atau tidak sadar, mungkin diantara kita tidak ngeh atau tidak sadar bahwa ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Para sahabat sekalian, tentunya hasil tarbiyah dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini, ibadah yang kita laksanakan adalah pengulangan yang ini tidak lain adalah untuk memberi pelajaran kepada kita seperti itu. Kepedulian seorang muslim, semangatnya seorang muslim mestinya. Tapi iman kita adalah naik dan turun, sehingga kita pun
ibadahnya kadang semangat, kadang turun, dan itu adalah sebagai hamba Allah yang normal kita semuanya karena keimanan kita menaik turun. Tapi Ramadan paling tidak membekas. Kita tradisikan apa yang kita laksanakan di dalam Ramadan di bulan-bulan yang lain. Bisakah? Kita mohon kepada Allah SWT. Jangan kita tinggalkan seperti Ramadhaniyun. Artinya apa? Orang-orang yang mengenal Allah SWT hanya di bulan Ramadan. Jangan seperti itu, mudah-mudahan kita ya, teman-teman sekalian, para keluarga. Dan jangan sampai sandal kita hilang dari masjid. Tidak kelihatan lagi di teras-teras masjid. Tidak kelihatan lagi di emperan-emperan masjid sandal kita. Tentu kita tidak mau seperti itu, para sahabat sekalian. Yang biasanya kita semuanya sandalnya mondar-mandir ke masjid, sekarang tidak ada. Sandal si fulan itu tidak terjumpai lagi di masjid. Hilang dari masjid atau bagaimana? Tentu kita tidak mau. Ada 4 barangkali kita semuanya menjumpai, atau mungkin ada di antara kategori 4 hamba Allah ini, ada mungkin kita di antaranya. Yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Allah SWT, tidak cinta kepada Allah SWT, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Sementara kita sadar bahwa Allah SWT berfirman, sungguhnya tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan kita diciptakan ini untuk ibadah kepada Allah SWT, namun kategori yang pertama, orang yang pertama ini adalah orang yang tidak mengenal Allah SWT di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Berbahaya sekali, sangat rugi orang yang demikian ini apabila di sampai akhir hayatnya tidak segera mengenal Allah SWT. Yang kedua, para sahabat sekalian, adalah orang yang masih lalai. Siapa mereka? Orang yang lalai ini adalah orang yang di dalam kesehariannya, di dalam kehidupan kesehariannya, sebenarnya dia mengenal Allah, dia beribadah kepada Allah. Kadang dia sedekah, puasa, ibadah salat fardu, salat sunnah bahkan, namun timbul tenggelam. Kadang dilaksanakan, kadang tidak, kadang lalai, makanya dikatakan lalai. Namun ketika Ramadan tiba, dirinya menyambut dengan sangat riang, sangat gembira, sangat senang karena merupakan momentum kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang yang seperti ini di dalam Ramadan adalah bersungguh-sungguh memperbaiki diri untuk menebus atau untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah di luar bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi, setelah Ramadan berusaha diistiqomahkan, tetap menjalankan amal soleh seperti bulan Ramadan. Subhanallah, tentu nikmat sekali. Kemudian, yakni yang selanjutnya adalah orang yang tinggi sekali ini predikatnya apa mereka, yaitu orang yang baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dirinya adalah senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya selalu dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat sekali. Nah, yang pertama adalah orang yang tidak peduli, dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang lalai di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Orang yang lalai artinya di luar Ramadan melakukan berbagai kekurangan dalam ibadah, namun di dalam Ramadan dirinya sangat antusias untuk melakukan ketakwaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan ini dilangsungkan, dijaga keistiqomahan di luar bulan Ramadan. Yang kemudian yang ketiga adalah orang yang memang stabil atau orang yang berusaha istiqomah baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, senantiasa berusaha menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa barangkali gambaran alumni Ramadan. Ya. Tapi yang paling penting adalah kita masuk kategori yang mana kita ini para teman-teman sekalian. Nah, paling tidak kita, kalaupun di luar Ramadan kita ada sedikit lalai, maka di Ramadan adalah ajang tarbiyah diri, ada ajang tarbiyah keluarga, sehingga sandal-sandal kita tidak hilang dari masjid, sehingga kita dapat menjaga, berusaha istiqomah di luar Ramadan dengan melakukan berbagai ketaatan. Qiyamul lail, salat fardu udah pasti. Adapun salat sunnah senantiasa berusaha ditunaikan. Qiyamul lail atau salat malam, membaca Al-Quran tilawah dengan tadabbur ditambah dengan membaca tafsirnya, membaca terjemahannya. Jangan sampai hilang sandal-sandal itu dari masjid. Bukankah kita menjumpai ada sandal-sandal yang biasanya di masjid kita kelihatan, namun setelah Ramadan sama sekali tidak kelihatan kecuali 1 pekan sekali. Jangan sampai dipertanyakan mana sandal fulan, atau gampangnya ya, kok fulan tidak muncul lagi ke masjid, tidak seperti Ramadan kemarin. Nah, para sahabat sekalian, sebagai pengingat terakhir, barangkali ada nasihat para ulama. Sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang tahu pasti. Namun kita hanya berharap menyibukkan diri bahwasannya ibadah itu harus dibekali dengan ilmu, ikhlas dan ittiba. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting bagi kita. Adapun diterima dan enggak, kekhawatiran dan rasa harap kita tentunya. Khawatir kita tidak diterima karena kita kurang memenuhi syarat dan sahnya ibadah, kurang memenuhi nilai-nilai ilmu dalam ibadah, namun kita berharap semoga Allah menerima ibadah kita. Kata para ulama, sesungguhnya tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Yakni sesungguhnya tanda diterimanya atau amal kebaikan itu kebaikan selanjutnya. Kita tentu bisa merasakan para teman-teman sekalian, bagaimana kita menunaikan kebaikan selanjutnya di bulan Ramadan. Nah, ini introspeksi diri kita pribadi yang pertama dan utama, keluarga, dan juga barangkali manfaat untuk teman-teman. Sesungguhnya tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat laksanakan di bulan Ramadan, bagaimana setelahnya? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu amal kita kemarin diterima atau tidak. Namun ada tanda-tanda yang para ulama nasihatkan, yakni kebaikan yang telah dilaksanakan akan dimudahkan kebaikan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai ungkapan terakhir adalah yang penting berusaha istiqomah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cemas dan kita tetap berharap. Cemas apabila kita khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak lalai, dan kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Sesungguhnya tanda diterimanya kebaikan yakni
kebaikan selanjutnya. Jangan sampai sandal-sandal kita hilang dari teras-teras masjid. Jangan sampai sandal fulan tidak lagi kelihatan di masjid. Tidak seperti Ramadan kemarin, penuh dengan sandal-sandal teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan syukur apabila bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.